Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Bacalah teks berikut ini dalam hati ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Guatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latentri, Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan ia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yaitu ingin mengetahui perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, anak-anak, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu ya. Yang pertama yaitu penganugerahan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Kemudian, membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Selain itu, kita juga memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Selanjutnya, berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat, ikut mendoakan arwah para pahlawan,
melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang, dan juga turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Itulah cara menghargai jasa para pahlawan. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni lalu bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses komunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan juga sumber cahaya. Anak-anak, amatilah gambar di atas ini ya. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Kalian coba duduk bersama dengan kelompokmu, lalu perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari ya. Kemudian diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Kemudian, setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Lalu, pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati ya. Selanjutnya, kalian buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan ya. Buatlah laporan dari percobaanmu tersebut. Anak-anak, dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Ada Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1654 sampai dengan tahun 1660 Masehi. Selanjutnya ada juga Sultan Iskandar Muda, berkuasa pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Itulah raja yang berkuasa pada pemerintahan kerajaan Islam. Selanjutnya, tuliskan yang kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Selanjutnya yang aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam yaitu Sultan Agung diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Anak-anak, selanjutnya berikut ini adalah raja-raja yang memerintah pada masa Islam. Nah, berikut ini kisah tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Pasai.
Meraselu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Meraselu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Berikutnya, Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun, penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Berikutnya, Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima dari Majapahit. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya, dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal sampai sekarang. Masjid tersebut adalah Masjid Demak. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat dan ia digantikan oleh Pati Unus. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa raja yang memimpin kerajaan Islam di Nusantara. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.